Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman sekalian. Coba untuk pada season ini kita akan membahas berbincang tentang arti makna hari Asyura atau 10 Muharram. Karena besok menjelang kita tanggal 10 Muharram, mungkin sedikit demi sedikit kita akan tahu apa yang dimaksud dengan Asyura dan ada apa saja di bulan Asyura atau 10 Muharram. Ya, baiklah langsung saja kita bacakan saja, dibacain Asep saja. Ya, baiklah, bila tak ada halangan, Senin 8 Agustus 2022 itu besok Senin akan bertepatan hari 10 Muharram di bulan Hijriah ini, yang juga mungkin disebut juga dengan Asyura atau yang puasa Asyura sunnah yang dilaksanakan. Nah, berikut amalan-amal mulia pada hari Asyura ini. Ya, secara bahasa, kata Asyura itu berasal dari bahasa Arab yang berarti 10. Kata Asyura ini diambil dari kata al-ashirah atau ke-10 yang memberikan arti kemuliaan dan kesucian. Oleh karena itu, hari ke-10 pada bulan Muharram sangat masyhur dengan sebutan hari Asyura. Nah, hari Asyura dalam ajaran Islam merupakan hari yang suci dan mulia. Bukan malah sebaliknya, yang menganggap hari ini sebagai hari sial dan malapetaka. Sehingga sangat dilarang bepergian. Yang membuka usaha baru, buat rumah sampai melangsungkan akad nikah pun harus dihindari pada bulan ini. Padahal jauh sebelum Islam datang, hari Asyura sudah dianggap sebagai hari yang agung dan suci oleh umat terdahulu. Disebabkan Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian menenggelamkan mereka. Kemudian, kemuliaan hari Asyura. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyaf Al-Qulub bercerita bahwa suatu ketika sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW perihal sebab Allah memuliakan hari yang satu ini. Ia kemudian menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit berikut lapisannya, bumi dan kitab Lauhil Mahfuz pada hari Asyura. Dan pada hari itu Allah juga menciptakan malaikat Jibril dan malaikat lainnya. Pada hari Asyura Allah juga menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arasy, kursi, langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, dan surga. Kemudian menempatkan Nabi Adam alaihissalam di dalamnya juga bertepatan dengan hari Asyura. Dia menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya ke dalam lautan juga pada hari Asyura. Dia mengangkat Nabi Idris dan Nabi Isa ke langit juga pada hari yang sama. Nah, pada hari Asyura, Allah menerima taubat Nabi Adam dan mengampuni dosa-dosanya. Dan pada hari itu juga, perahu Nabi Nuh mendarat ke puncak gunung Judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara bertepatan dengan hari Asyura. Dan pada hari itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kaum Nabi Yunus alaihissalam. Hujan pertama kali ketika turun ke bumi terjadi pada hari Asyura. Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan juga bertepatan dengan hari Asyura. Imam Al-Ghazali Mukasyaf Al-Qulub Al-Muqarrib ila hadrati Allamil Ghuyub fi ilmin tasawuf. Nah, amalan-amalan apa saja yang mulia yang bisa dilaksanakan pada hari Asyura ini? Ya, hari Asyura tidak hanya menjadi hari bersejarah di balik terjadi peristiwa luar biasa dan diciptakannya makhluk Allah yang mulia, dan pada hari ini justru menjadi sebuah momentum bagi semua umat Islam untuk mengerjakan beragam kegiatan positif dan manfaat lainnya atau mengerjakan amalan pamungkas pada hari tersebut. Nah, di antara hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu melapangkan belanja keluarganya. Nah, pada hari Asyura, seorang suami dianjurkan untuk membelanjakan istri
dan semua anak-anaknya dengan belanja yang lebih banyak daripada belanja pada umumnya. Sebab jika hal ini dilakukan, Allah akan melapangkan rezekinya selama 1 tahun. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melapangkan nafkah belanja keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan kelapangan padanya selama 1 tahun. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Imam Majduddin Al-Jazari dalam kitabnya mengutip pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mengomentari hadis ini. Ia mengatakan, sungguh saya telah mencobanya dan saya mendapatkan hasil sebagaimana yang telah dijanjikan dalam hadis tersebut. Al-Jazari Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul Muktabah Darul Bayan. Yang kedua yaitu beribadah di malam hari. Nah, beribadah pada dasarnya tidak hanya dilakukan pada bulan Muharram di malam hari Asyura saja, namun harus dilakukan di setiap hari dan malam. Hanya saja beribadah pada malam hari Asyura memiliki faidah dan manfaat yang seharusnya tidak ditinggalkan oleh umat Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang menghidupi malam Asyura dengan beribadah, maka ia laksana beribadah kepada Allah seperti ibadahnya penduduk langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, yang ketiga, mandi di hari Asyura. Anjuran lain yang juga tidak seharusnya ditinggalkan oleh umat Islam adalah mandi pada hari Asyura. Manfaat mandi pada hari tersebut, maka oleh Allah tidak akan diberikan ujian berupa sakit selama 1 tahun, kecuali sakit yang membawanya kepada kematian. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mandi dan bersuci pada hari Asyura, maka ia tidak akan sakit kecuali sakit kematian. Hadis riwayat Al-Jauzi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, menjenguk orang sakit. Selama beberapa amalan pamungkas, ada hari Asyura juga sangat dianjurkan untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Sebab pahalanya laksana menjenguk semua orang yang sakit. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menjenguk orang sakit pada hari Asyura, maka ia laksana menjenguk orang-orang yang sakit dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Demikian penjelasan perihal amalan-amalan mulia hari Asyura dan beberapa amalan pamungkas yang seharusnya tidak ditinggalkan oleh umat Islam. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan yang terbaik untuk menambah kebaikan-kebaikan dan pahala kita. Dibacain acep saja, semoga bermanfaat dan menjadikan amal pahala untuk yang membacakan dan juga yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.